dijelaskan juga di buku itu bahwa semua perempuan adalah pelacur, benar ya sih? Semua perempuan adalah pelacur. Aku setuju dengan kata-katanya dia. Walaupun sebenarnya ada sangkas ya. Karena pada kenyataannya semua perempuan pelacur. Tapi ada bantahan juga. Baik teman-teman Departemen Bapiku, Wassos, selamat sore menuju menjelang Ramadan ya, beberapa hari lagi Pak. Tentunya saya mencoba mengaktifasi kembali podcast dalam beberapa bulan yang lalu kajian tas aktif Wiki Sibuk S2 ya. Jadi tema besar pada sore ini aku dan Kak Margarita Jelita ingin membahas perihal tentang isu keperempuanan. Sebagaimana kita kemarin yang lalu berbincang mengenai Kak Jelita menjelaskan bahwa sedang membaca judul buku apa namanya? Perempuan di titik nol. Oke, bisa ini nggak dikaitkan dengan isu-isu keperempuanan yang kakak tafsirin deh menurut interpretasi kakak. Kan buku Perempuan titik nol karya siapa? Nawa El Sadawi ini kan masterpiece ya, dengan masterpiece lah, mengangkat isu-isu keperempuanan, patriarki, terus perempuan dianggap sebagai objektifikasi dan perempuan dianggap inferior lah, yang diperbudak dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih yang mau kakak kaitkan gitu dengan Maksudnya yang mau diangkat? Iya. Ya soal kepatriarkian laki-laki itu terhadap perempuan. Dan soal perbudakan perempuan yang dilakukan oleh laki-laki dalam segala profesi. Iya. Kayak seperti apa gitu Kak contohnya? Contohnya ya kayak misalkan yang aku baca itu di buku Perempuan di titik nol itu ya, bahwa Iklan dulu guys. ya jadi bahwa perempuan itu ternyata itu selamanya akan menjadi bidang laki-laki. Apapun profesi laki-lakinya, jadi nggak mengeneralisir dia berpendidikan rendah ataupun tinggi gitu ya. Mau dia dokter, pengacara, yang dijelaskan seperti itu, bahwa dia perempuan itu akan tetap menjadi budak laki-laki. Intinya berarti tempatnya itu tidak pernah setara atau di bawahnya. Yang mana perempuan itu berarti tugasnya semua pekerjaan rumah, semua sesuatu yang berbau tentang anak, semua jadi kayak seorang ibu tuh harus memastikan rumahnya baik-baik aja, anak aja, makan di rumah itu penuh gitu ya, itu adalah tugas perempuan secara mutlak. Jadi bahkan pada saat menikah itu pun jadi kayak budak sumur gitu bagi perempuan. Padahal sebenarnya semua perempuan itu ingin lepas dari perbudakan hal seperti itu, tapi ternyata dalam ikatan pernikahan adalah perbudakan sumur hidup bagi perempuan. Nah, yang kita soroti dari buku ini kan tentunya menjawab tentang kalau kita keywordkan ketidakadilan ya, ketidakadilan oleh tanda kutip figur perempuan. Nah, di buku tersebut kan tokoh utamanya si Firdaus ya, Firdaus. sampai memilih untuk digantung gitu, meninggal dibanding harus merelakan harga dirinya. Itu kan sangat radikal sekali punya prinsip dari ini kepada akhirnya. Tapi untuk perempuan sendiri kan akhirnya supaya dihadapkan oleh hal-hal yang itu yang akhirnya orang perempuan disebut kompromi dan sebagainya. Itu gimana menurut kakak itu sendiri? Bahkan terhadap kompromi terhadap pilihan pada akhirnya. Misalkan contoh nih, si tokoh utama ini kan memilih mati dibanding untuk merelakan harga dirinya. Memperjuangkan lah ya, kayak katakan gitu ya. Karena menurut dia harga dirinya jauh di atas itu gitu ya. Makanya si Firdaus ini dikatakan sebagai perempuan yang unik dan tidak biasa ya di antara narapidana lain itu yang di situ dikatakannya. Karena dilukiskan dia itu kan jalan nunggak ke atas, berarti kan sombong, percaya diri. Dia punya prinsip sendiri, dia nggak mau diganggu, dia punya sesuatu yang dia yakini gitu ya. Memang pada seharusnya kalau sih begitu harusnya perempuan gitu ya, yang mana dia tuh bisa membela atau
cara dia menghargai diri sendiri, mengatakan benar, mengatakan tidak, nggak boleh mengatakan tidak, karena yang sudah kan akhirnya perempuan mengalah dengan yang sudahlah dan semua kayak kenapa bisa dijadikan budak dalam rumah juga karena dia memilih untuk mengalah gitu, mengalah dan mengatasnamakan misalkan anak-anak, keluarga dan lain-lain. Padahal sebenarnya dia bisa loh buat mengatakan tidak, atau dia mengatakan dia capek, dia mengatakan dia sibuk, tapi kan sepertinya kesempatan seperti itu tidak diberikan ke perempuan. Iya. Dan di buku ini juga dikisahkan nyata ya, bukan fiksi. Terus yang menariknya si penulis si Al-Nawa Sadawi ini kan seorang tokoh dokter psikiatri, ya, gitu. Jadi dia paham betul gitu mengenai kebatinian seorang perempuan seperti apa. Nah, pertanyaan selanjutnya kan dari buku tersebut gitu Kak, melihat fenomena-fenomena akhir-akhir ini yang berseliweran terkait sexual harassment gitu. Nah, itu kan ada korelasinya gitu. Gimana gitu pandangan Kakak terhadap hal itu? Bagaimana perempuan menanggapi soal kekerasan seksual gitu ya? Ya balik lagi, perempuan itu harus berani, kayak tadi aku bilang kan banyak untuk mengalah dan tidak berani mengatakan tidak gitu ya. Pada saat terjadi kekerasan seksual atau sesuatu yang membuat perempuan tidak nyaman, harusnya perempuan bisa lebih berani dan bersuara. Kadang-kadang kenapa sih perempuan itu tidak berani bersuara atau tidak berani beraninya? Karena sekelilingnya lingkungan itu kadang-kadang membuat dia untuk tidak bersuara. Jadi kayak misalkan ya udahlah jangan dipanjangin, jangan gini. Kalau sebenarnya seperti yang si Firdaus lakukan itu loh, perempuan punya pride, punya diri gitu yang harus diperjuangkan. Memang sebagai wanita itu nggak bisa sembarangan. Kalau kita lihat kan tokoh Firdaus itu kan perempuan yang tidak biasa gitu. Dia punya harga diri yang tidak bisa dia turunin gitu. Dia nggak bisa dia rubah omongannya, dia bisa mengatakan tidak saat dia tidak mau bertemu, dia tidak mau bertemu. Harusnya begitu gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya perempuan seperti itu akhirnya tidak ada namanya perbudakan dalam rumah gitu ya. Kesempatan yang harus dimiliki perempuan itu bisa terwujud gitu. Ya ini kan di halaman 19 juga disebutkan ya, pengalaman pelecehan si tokoh utama si Firdaus dan bahkan kekerasan seksual itu di lingkungan keluarga yang seharusnya memberikan rasa aman dan perlindungan justru menjadi tempat pertama dia di mana dia mengalami pelecehan. Terus dia bilang di halaman 19, saya melihat tangan paman saya bergerak, gerak di balik buku yang sedang ia baca menyentuh kaki saya. Saat berikutnya saya merasakan tangan itu menjelajahi bahasa. Kan berarti kan gila banget gitu udah dari dari usia makanya memang kan dikatakan kan bahwa yang kalau nggak salah aku baca itu kekerasan terhadap perempuan itu terjadi di mana saja. Jadi dia katakan gitu ya, suami, temanmu, pamanmu, ayahmu gitu disebutkan sama si El-Nawa. Semua laki-laki gitu. Jadi memandang terkecuali. Itu memang kekerasan terhadap perempuan itu sangat gampang dan mudah terjadi. Dan dilakukan siapapun, bahkan orang terdekat sekalipun yang bisa melakukan hal seperti itu. Nah, menyambung ke terkait pelecehan tadi, yang menarik kan si sosok utamanya si Firdaus ini kan apa ya, punya sikap yang nggak bisa dinego tadi Kak, tapi kan angkuh bisa dikatakan ya, sebenarnya bukan angkuh ya, tapi dia lebih kayak kalau aku itu bukan angkuh ya, tapi memang lebih ke sikap sih. Tapi memang tegas gitu ya, sebenarnya perempuan itu memang harusnya seperti itu. Kalau aku sih setuju ya. Karena kalau nggak seperti itu perempuan kan makin lemah ya, yang gampang ditindas, gampang diinjak gitu. Kalau misalkan kita yang terlalu banyak negosiasi jangan kalah. Nah, gimana nih tanggapan Kakak di buku itu kan secara vulgar gitu kan, si penulis ini menggambarkan kisah nyatanya si Firdaus. Terus kan disebutkan di halaman 133 yang menarik ya, yang kita ingin bedah nih. Saya tahu bahwa profesi saya diciptakan oleh seorang laki-laki. Karena saya seorang yang cerdas, saya lebih menyukai menjadi seorang yang melacur, yang bebas daripada menjadi seorang istri yang diperbudak. Ya betul, bagus itu kata-katanya. Jadi gini, dijelaskan juga di buku itu bahwa semua perempuan adalah pelacur, benar ya sih? Semua perempuan adalah pelacur. Nah, aku setuju dengan kata-katanya dia. Walaupun sebenarnya ada sangkas ya. Karena pada kenyataannya semua perempuan pelacur. Tapi ada bantahan juga. Budayawan Ciutaya pernah ngomong gini, pada esensinya manusia itu semua melacur. Terutama perempuan melacur SMI yang menerabas tabu, dia memberikan jasa ini mau profesi apa, ngerti maksudnya? Yang melacur dalam artian
tanda kutip gitu, menjual apa yang dia punya ya, gitu kan. itu pemikirannya. Tapi yang kita balik lagi ke poinnya, yang dikatakan bahwa semua perempuan itu pelacur. Benar dikatakan seperti itu. Karena apa? Pada saat kamu seorang istri, kamu melacur suami. Jadi dia katakan gini, saat suamimu punya pekerjaan yang baik gitu ya, misalkan dia adalah seorang dokter, seorang engineer, seorang teknisi, atau apa segala macam, yang akan dikembalikan ke kita uang-uangnya itulah yang kita terima. Oh, itu yang dimaksudkan. Jatuhnya benar, semua perempuan pelacur. Jadi kita tuh melakukan hal itu tuh dibayar gitu. Sadis nggak sih? Makanya dia katakan itu masuk banget loh ke situ. Berarti buku itu dikeluarkan tujuannya buat apa sih? Buat karena membuat laki-laki itu berpikir bahwa kalau misalkan supaya tidak dapat laki gitu. Ya. Tapi menurut aku ya ini menjadi mendobrak kebudayaan pada akhirnya gitu. Si Emma ini mencoba apa ya kalau di filsafat itu istilahnya dekonstruksi, memprovokasi gitu biar orang bisa berpikir pada akhirnya. Terakhir dari tulisan si Nawael Sadawi nih yang kakak paling suka tuh apa kutipannya? Apa yang kakak ingat gitu? Ya itu ya, kalau yang paling kena buat aku adalah bahwa semua perempuan adalah pelacur untuk laki-laki, setiap laki-laki, apapun profesinya, baik dia dokter, yang dia katakan baik dia teknisi, baik dia engineer, segala macam. Jadi intinya semua perempuan adalah pelacur bagi laki-laki. Titik. No, oh itu kali di titiknya, oh iya karena itu. yang dilakukan perempuan itu ada nilai baliknya. Jadi ya lo begitu karena gue bayar gitu. Bayarnya apa sih yang mungkin kalau ke pinggir jalan jelas ya, cash and carry gitu, kita bayar dia lakuin jasanya selesai. Tapi kalau istri dari kasih uang bulanan kita apa pelacur juga sama kan, pelacur halal gitu ya. Jadi jadinya gimana ya cara membangkitkan hati dua perempuan-perempuan ke bawah benar-benar depresi Firdaus itu berharga di diri yang pernah menurunkan standar dan harga diri kita hanya demi menggunakan orang lain. Ya benar. Nah, dia juga kan bilang Kak bahwa besok pagi saya tak akan berada di sini lagi. Saya juga tidak akan berada di tempat manapun diketahui orang. Perjalanan ke satu tempat yang seorang pun di dunia tahu letaknya memenuhi diri saya dengan bangga. Artinya kan balik lagi kalau secara psikologis kan dia menyatakan berani untuk disukai. Itu kan sama halnya karya buku yang masterpiece di Jepang tuh, buku yang judulnya berani disukai. Jadi tidak butuh lagi validasi eksternal. Iya, karena dia tidak butuh tidak butuh pengakuan orang lain untuk menyukai dirinya sendiri. Dari situ udah jelas sekali terlihat bahwa dia itu punya prinsip, perempuan yang punya prinsip. Memang harus perempuan seperti itu sih. Tapi yang aku tangkap ya untuk di penghujungnya nanti kesimpulan dari kakak terkait isu itu dan dikaitkan sama buku Shinawa tuh, aku ngelihatnya Shinawa ini menjelaskan buku ini secara vulgar, secara gamblang gitu, bahwa pelecehan itu begitu mengerikan, ironis, dan memakai bahasa yang sederhana. Iya, jadi gampang diterima ya oleh pembacanya. Jadi memang sedekat itu loh gitu, kejahatan seksual, kekerasan terhadap perempuan, tekanan-tekanan yang diberikan ke perempuan dengan segala tanggung jawab itu seperti itu gitu kenyataannya. Kadang-kadang mungkin orang masih terbantahkan, enggak dia kan begini kayak gitu kan butuh pengabdian, sebenarnya tidak gitu. Itulah memang kenyataan yang ada, tapi kembali lagi kayak kita nih mau menerima atau tidak gitu dengan segala yang ada. Jadi memang buku ini sebenarnya keras juga sih, tapi cukup ngetak sih kalau kayak gitu. Jadi kesimpulannya apa Kak? Dari buku tersebut? Di sini kan disebutkan nih, melalui pengakuan yang jujur dan menguncang, Firdaus membawa kita menyusuri hidup yang penuh luka, masa kecil yang pahit, eksploitasi seksual, hingga menjadi pelacur papan atas hero. Di tengah kekejaman dan patriarki, Firdaus melawan dengan keberanian luar biasa, tekad tak terpatahkan. Iya. Jadi intinya harus punya integritas. Iyalah integritas, keberanian, dan itu sangat sulit berat sekali untuk dimiliki oleh perempuan, apalagi ibu rumah tangga. Iyalah. Menggerakkan terbatas ya. Iya. Baik, sekian ya teman-teman
kita akan aktif lagi nanti setelah menjelang Ramadan bersama aktivis Diki Atmawio. Dan baik, sekian, terima kasih.